Baik, terima kasih Dian. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasiril haq bil haq wa hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji bagi Allah. Maha suci Allah, tidaklah sampai ilmu kepada kita semua kecuali apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Dialah Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Waalaikum jami'an di Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Insya Allah di akhir zaman ini waktu bergerak dengan sangat cepat. Saya merasa baru hari kemarin ya duduk di kursi ini ya, di tempat ini menyapa para sahabat di malam Jumat. Dan sekarang sudah di malam Jumat berikutnya, Masya Allah. Umur berkurang sepekan, dan juga Allah berikan kenikmatan pertambahan umur sepekan. Masya Allah, maka sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu pondasi dari formula istiqomah, salah satunya adalah kita selalu sadar terkait dengan waktu. Waktu yang tidak pernah bisa ditransfer, waktu yang nggak pernah bisa diperbaharui, waktu yang nggak pernah bisa disimpan, waktu yang nggak pernah bisa diganti. Masya Allah. Maka sahabat semua, ketika kita selalu sadar terkait dengan dimensi waktu, dan dimensi waktu adalah diakhiri dengan dalam proses kita berjalan dari satu zaman ke zaman lain, dari satu alam ke alam lain, dan kita ada di alam dunia yang Masya Allah hiruk pikuk ya. Tapi itulah karakter dari alam dunia yang fana, serba rusak, cepat hilang, cepat lapuk. Karena itulah karakter asli dari dunia ini. Indah memang, hijau, demikian Rasulullah SAW menyampaikan. Sekaligus begitu banyak orang yang tertipu di dalamnya. Maka sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berkumpul di media Zoom yang Allah takdirkan ini untuk sama-sama saling mengingat satu sama lain, untuk mengagungkan apa yang Allah agungkan, membesarkan apa yang Allah besarkan. Alhamdulillah, syukurillah, terima kasih pada sahabat semua yang hadir pada malam hari ini. Insya Allah ada beberapa hal yang bisa kita kaji pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulati. Ini ada kesalahan dalam pengetikannya. Wahai manusia, kita semua, kita letih untuk bisa terus-menerus menapaki jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sahabat semua, yakinlah kita akan diberikan satu nikmat yang paling besar di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat bertemu dengan Allah Jalla Jalaluh. Maka ketika kita membaca surat Al-Kahfi, di akhir ayatnya menyampaikan, wa may yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap pertemuan dengan Rabbnya, falyamal amalan salihan, maka hendaklah beramal saleh.
wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan tidak menyentuhkan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang harapan kita untuk mendekat Allah dan insya Allah akan dibayar dengan pertemuan di surganya Allah Subhanahu wa taala, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di tengah keletihan, capaian, lelah lilah kita, maka seringkali terperdaya, seringkali tertipu, seringkali terlena, dan satu hal yang paling bahaya ada keterlenaan bahwa apapun yang kita upayakan, apapun yang kita usahakan, itu berasal dari diri kita. Berasal dari makhluk, berasal dari sebab akibat, berasal dari penemuan oleh orang-orang yang berpikir, berasal dari kebaikan orang-orang merasa, lalu melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dan seringkali manusia tertipu dengan itu. Dia merasa hebat dengan ilmunya, dia merasa hebat dengan kebaikannya, dia merasa hebat dengan kepintarannya, dia merasa tidak terkalahkan dengan kekuatannya dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan di surat Al-Kahfi yang senantiasa kita baca di hari Jumat, wa may yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Mudah-mudahan kita senantiasa mengikhlaskan semua aktivitas kita lillah, billah, fillah. Sampai Allah pun mengingatkan kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insan, ma gharraka birabbikal karim. Wahai manusia, mengapa engkau tertipu dengan dunia dan seisinya, tertipu dengan keindahannya, tertipu bahwa semua pencapaianmu, semua kecerdasanmu, kekuatanmu, upayamu, nikmat yang engkau menghampirimu itu birabbikal karim, berasal dari Allah yang Maha Pemurah. Kalau tidak Allah kokohkan, segala sesuatu pasti hancur. Kalau Allah tidak tegakkan, segala sesuatu pasti lemas. Kalau Allah tidak menegakkan pohon, pohon itu akan lunglai. Kalau Allah tidak mengokohkan gunung, gunung itu akan hancur lebur. Kalau Allah tidak menggerakkan air, niscaya air itu berhenti. Jika Allah tidak menyebarkan hewan-hewan, maka bunga-bunga itu tidak akan pernah bisa menjadi buah. Wa kulla syai'in indahu bimiqdar. Demikian Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Segala sesuatu itu ada takaran-takarannya, ada ukuran-ukurannya. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Kenapa seringkali engkau lupa bahwa segala sesuatu itu ada dalam kuasa Allah, penjagaan Allah, pemberian Allah, perlindungan Allah. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dialah Allah yang menciptakanmu, menciptakan tubuhmu, menciptakan wajahmu, menciptakan tulang dan dagingmu, menciptakan detak jantungmu. Dialah Allah yang menciptakan perbuatan-perbuatanmu. Dia Allah yang memasangkan engkau dengan pasanganmu. Dia Allah yang menitipkan kepadamu anak-anak, sebagian laki-laki, sebagian perempuan. Ada orang yang menginginkan perempuan, adanya laki-laki, anaknya. Ada yang menginginkan laki-laki, anaknya perempuan. Bukan engkau yang mengaturnya. Allah yang memilihkan untukmu. Allah yang menganugerahkannya untukmu. Fi surati ma syaa rakkabak. Dan dalam berbagai bentuknya Allah menyempurnakan ciptaannya. Nah, seringkali manusia lupa atas hal ini. Allah sempurna
terus-menerus berbuat baik kepada kita semua. An Shaddad bin Aus qala tintani hafiztuhuma ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dua kalimat yang aku hafal dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah hadis yang berbunyi innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan, telah menetapkan al-ihsan, berbuat sesuatu dengan kuantitas dan kualitas yang terbaik. Al-ihsan ala kulli syai, pada setiap urusan. Dan Allah menciptakan makhluk-makhluknya dengan detail yang luar biasa, dengan presisi yang luar biasa, dengan estetika yang luar biasa. Kalau kita saksikan bagaimana Allah mendesain lebah dari kecil sampai besarnya, kita akan saksikan kesempurnaan, kekuasaan, kehebatan, keindahan dalam setiap ciptaan Allah Jalla Jalaluhu. Kalau engkau saksikan, kita saksikan pepohonan, ada kelapa, ada pisang, ada bunga, maka engkau akan saksikan semua yang Allah ciptakan itu begitu hebat, begitu sempurna, begitu presisi, dan subhanallah. Itulah ihsan ala kulli syai. Fa idza qatatum fahsinu qitlah. Kalau engkau membunuh, maka dalam peristiwa membunuh itu engkau harus betul-betul sempurnakan. Fa idza dzabhtum fahsinu dzibhah. Juga kalau engkau menyembelih, engkau mesti menyembelih dengan baik. Maka sahabat semua, apapun aktivitas yang kita lakukan, apakah sudah dilakukan dengan ihsan, dengan sebaik mungkin, kolbu kita merasa disaksikan, didengar, ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwa kita melakukan sesuatu karena menginginkan agar manusia mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan. Manusia menjadi berbahagia dengan apa yang kita lakukan. Pikiran kita berpikir dengan hal yang paling baik, melakukan hal yang terbaik. Perasaan kita menghasilkan keindahan-keindahan terhadap apa yang kita lakukan, dengan detail-detail, dengan seperti seorang yang melukis pemandangan, dia goreskan pada kanvasnya guratan-guratan, warna, presisi, dia selami menjadi sesuatu yang indah. Demikianlah Allah mewajibkan atas diri zatnya melakukan innallaha katabal ihsana ala kulli syai, dan Allah mewajibkan itu kepada kita semua. Wal yujidu ahadukum syafratu falyurih dabihata. Sampai ketika menyembelih, jangan sampai hewan melihat golok sembelihan. Jangan sampai hewan melihat darah hewan yang telah disembelih, karena itu bagian dari akhlak. Dan setiap perilaku ihsan itu mesti menghadirkan seni yang indah. Saya coba break sebentar karena tiba-tiba Allah mengilhamkan sesuatu yang harus saya sempurnakan nih. Baik. Insya Allah kalau segala sesuatu dilakukan dengan ihsan, maka semuanya akan berjalan dengan kualitas yang terbaik. Dan itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diri kita. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ada di pekan kedua Rabiul Akhir. Di pekan kedua Rabiul Akhir,
bagaimana kita terus memperbaiki diri dan juga istiqomah dengan apa yang sudah baik yang Allah berikan kepada kita. Pada malam hari ini saya ingin memberikan tadzkirah untuk pribadi saya dan kepada sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu kalimat disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in. Jadi yang hidup di zaman para sahabat dan masih hidup setelahnya. Imam Al-Basri adalah imam besar di Masjid Nabawi, yang dari sananya para ulama mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, dan lain sebagainya berguru kepada beliau. Beliau menyampaikan satu kalimat, tepatnya beberapa kalimat yang akan kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan barokahnya sampai kepada beliau radhiyallahu anhu. Aku tahu bahwa rizkiku tidak akan diambil orang lain, maka aku menjadi tenang. Jadi sahabat semua, yang terjadi dalam hidup ini, kita tidak pernah akan diambil rizkinya oleh orang lain. Jadi rizki kita sudah sempurna Allah catatkan, dan ketika seseorang meninggal dunia pasti akan mendapatkan sempurna rizkinya. Jadi jangan merasa rizki kita dihambat oleh orang lain. Jangan merasa rizki kita ditelikung, diambil. Orang beriman meyakini apa yang memang jadi bakar rizkinya akan datang kepadanya. Tugas kita tadi, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Sempurnakan saja, sempurnakan saja. Sempurnakan sesuai dengan apa yang ilmu yang ada pada diri kita, dan terus belajar untuk bisa melakukan continual dan continuous improvement kalau bahasa manajemen. Continuous improvement itu berarti perubahan lebih baik dalam jangka panjang. Hari ini, pekan depan, tahun depan, 10 tahun lagi, itu continuous improvement. Perbaiki diri terus menerus dan lakukan yang terbaik ya. Kalau di guru kita semua AG menyampaikan PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Juga tenang karena memang rezeki itu akan datang. Yang perlu kita lakukan adalah ikhtiar, menyempurnakan dengan ilmu yang ada. Karena boleh jadi seseorang kurang syukur dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Misalkan suzon, misalkan malas, misalkan mengeluh, misalkan banyak waktu yang sia-sia, dan banyak pikiran sia-sia, banyak sakwa sangka, dan lain sebagainya. Maka orang akan menjadi tenang kalau dia yakin bahwa rizkinya tidak akan diambil orang lain. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang bagi-bagi. Kami yang bagi-bagi kehidupan kalian di dunia. Ada yang penghasilannya 1 triliun, ada penghasilannya 1 miliar, ada penghasilannya 1 juta, 10 juta, 5 juta. Qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Dan itu dinamis pada setiap orang. Ada yang dulunya dapat penghasilan puluhan miliar, akhirnya terjebak hutang puluhan miliar. Itulah cara Allah. Qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Dan juga Allah sampaikan, juga Allah taklukkan satu dengan yang lainnya dalam kehidupan dunia ini. Ada yang jadi distributor, ada yang jadi reseller, ada yang jadi agent, dan sebagainya. Maka jangan pernah khawatir terhadap urusan rezeki. Aku tahu bahwa tugasku tidak akan dikerjakan oleh orang lain, maka aku sibukkan diriku dengan tugas itu. Jadi tiap hari nikmati bekerja, beramal soleh,
mengeluarkan energi yang Allah titipkan kepada kita. Yang punya harta bagikan hartanya, yang punya ilmu bagikan ilmunya, yang punya rasa berikan perhatiannya, yang punya ide gagasan berikan idenya, yang punya keinginan untuk berkontribusi berikan kontribusinya, berikan partisipasinya. Jadi terus saja berbuat. In ahsantum li anfusikum, karena kalau engkau berbuat karena Allah itu pasti akan kembali kepada dirimu sendiri. In ahsantum fa in asatum falaha, juga setiap niat buruk, pikiran buruk, pelaku buruk pun akan kembali kepada pemiliknya. Jadi nggak usah khawatir. Terus berjihad, terus bermujahadah dalam amal soleh yang dilakukan. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aku tahu bahwa Allah menatapku. Maka aku malu bila menjatuhkan diriku ke dalam lumpur dosa. Nah, ini derajat yang luar biasa ketika seseorang senantiasa merasa ditatap oleh Allah. Maka sebelum bisa sampai ke situ, ya berzikirlah. Setelah sholat, ketika bangun tidur, sebelum tidur, zikir untuk menegaskan hal ini. Allahu ma'i, Allah bersamaku. Allahu nasori, Allah menatapku. Allahu sam'i, Allah mendengarku. Allahu nasori, Allah menolongku. Allahu khalili, Allah kekasih. Terus diulang-ulang untuk membangkitkan kolbu kita kesadaran untuk merasa ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana definisi ihsan. Anta budallah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Juga kesadaran, keyakinan yang sampai pada derajat aku tahu bahwa kematian pasti datang. Maka selalu siap menantinya. Masya Allah, pekan ini keponakan meninggal, pekan ini istri menjenguk temannya yang terkena kanker, lalu 1-2 hari kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada orang teman saya atau istrinya 5 tahun mengalami kanker stadium 4, namun kematian belum menghampirinya, karena memang kematian tidak bisa terjadi pada siapapun, yang sehat ataupun yang sakit, tua atau muda, dalam kondisi perang atau kondisi damai. Kematian datang, idza jaa ajaluha yastakhiruna sa'atan wa yastaqdimun. Datang kapan saja, tiba-tiba. Mudah-mudahan kita diberikan sebelum kematian kita tanda-tanda yang jelas pada diri kita sehingga kita mampu mempersiapkan diri. Tentu mereka yang paling cerdas adalah al-kaisu mandana nafsahu amila lima ba'dal maut. Demikian Rasulullah SAW menyampaikan, mereka yang mampu mengendalikan dirinya dan selalu ada dalam kesiapsiagaan untuk menghadapi kematian. Masya Allah, itu karunia yang luar biasa. Maka sahabat, kematian itu dipersiapkan ketika Anda sekarang bisa bernafas, menghirup nafas, lalu mengeluarkannya. Maka yang paling utama yang kita lakukan sebelum datang kematian yang mendadak dan tiba-tiba itu adalah justru kita memuliakan kehidupan. Jadi setiap kita bernafas, ada kehidupan di sana. Ketika kita menghembuskannya, ada kehidupan di sana. Ketika kita memegang jantung kita, ada detaknya. Atau kita menyentuh leher kita, ada detakan. Atau kita menyentuh nadi kita, ada detakan. Dan itulah kehidupan yang Allah takdirkan saat ini. Maka Anda bisa berzikir kepada Allah dengan zikir ya Hayyu, ya Qayyum, ya Hayyu, ya Qayyum. Wahai Allah yang maha menghidupkan, wahai Allah yang menjaga kehidupan,
Wahai Allah yang terus memberi kepada kehidupan. Maka kalau Anda saksikan daun berkecambah, ya Allah, Allah yang menghidupkan. Ya, kalau Anda lihat buah di pasar-pasar, ya Allah, itu buah itu dimakan oleh manusia untuk memuliakan kehidupan manusia. Kalau engkau lihat ada tukang gorengan, tukang masakan Padang, warteg, tukang apalagi pempek, tukang ketoprak, ya Allah, engkau takdirkan mereka orang-orang yang memuliakan kehidupan sehingga dengan wasilah itu maka badannya sehat, badannya tegak. Tapi engkau bisa juga menghilangkan kenikmatan itu kalau engkau kehendaki. Tapi engkau zat yang memuliakan kehidupan. Nah, sekarang sebagian orang berbahagia, oh sudah turun hujan. Alhamdulillah sudah turun hujan, yang tadinya panas, Allah berikan air hujan itu dan Allah simpan di dalam tanah. Sahabat, itu semua adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan kehidupan. Maka sahabat semua, muliakan kehidupan ini, jangan dirusak. Jangan dirusak. Tubuh Anda adalah mikrokosmos, jangan dirusak. Yuk olahraga, yuk gerakan otot Anda. Kenapa Anda olahraga? Saya ingin memuliakan kehidupan. Kenapa Anda yoga? Saya ingin memuliakan kehidupan. Kenapa Anda lari-lari? Saya ingin memuliakan kehidupan. Saya ingin menjaga, merawat kehidupan yang Allah berikan kepada saya. Saya ingin menguatkan otot saya. Saya ingin menguatkan jantung saya yang telah Allah berikan. Oh, kenapa Anda memilih makanan itu dan tidak memilih makanan yang lain? Oh, saya ingin memuliakan kehidupan. Saya makan bukan sekedar selera, tetapi ingin memuliakan kehidupan yang Allah anugerahkan kepada saya. Masya Allah. Itulah orang-orang yang memuliakan kehidupan untuk bersiap menanti kematian yang akan datang. Maka sahabat semua, setiap pagi ada orang yang menghitung hartanya bertambah atau berkurang. Setiap pagi ada orang yang sibuk dengan pekerjaannya. Ada yang menguasai hatinya apakah ia ingat Allah atau selainnya. Maka sahabat semua, apa yang Anda galaukan setiap hari itu bisa menjadi ukuran seberapa kualitas diri seseorang. Nah, ada yang tiap hari was-was nih, tahun pemilu, tahun politik, waduh saya jadi nggak anggota legislatif nih. Targetnya 20.000, jadi nggak. Targetnya 50.000, jadi nggak. Was-was, khawatir. Ada orang yang memulai bisnis, ini untung nggak ya bisnis saya. Ada orang, oh pokoknya mau menikah, aduh ini bener nggak pasangan saya ya. Jadi galau tiap orang beda-beda ternyata ya. Kalau tiap orang beda-beda. Dan kegalauan itu menunjukkan kualitas diri seseorang, harapannya, tujuannya, obsesinya. Maka mudah-mudahan harapan kita adalah akhirat. Obsesi terbesar kita adalah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan terbesar kita adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang ingin kita tuju adalah akhirat dengan kenikmatan surga di dalamnya. Beruntung apabila kita semua ada dalam komunitas yang baik. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesulitan sebesar apapun selama hidup jauh lebih sederhana bila dibandingkan dengan bahaya yang sudah menunggu ketika kita meninggalkan dunia ini, ketika kematian itu datang. Karena kematian itu bukanlah akhir kehidupan, melainkan awal kehidupan yang lebih besar. Bersiap dan berbekalah. Jadi waktu dunia sempit sebentar, tapi sangat menentukan untuk kehidupan setelahnya. Maka yuk saling menguatkan, saling mengokohkan, tumbuh kokoh, mandiri, berdaya guna untuk berbekal untuk akhirat kita. Nah, pertemuan pekanan ini untuk saling mengingatkan di antara kita. Nah,
Bagi yang belum jodoh, ada nanti insya Allah semuanya ada waktu, ada pasangannya, dan itu semua bentuk ujian kepada kita semua. Teruslah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa kokohkan cinta Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Rahman, yang Rahim, sehingga senyuman di hati, di jiwa, pada wajah Anda tidak hilang apapun peristiwanya. Karena Rasulullah SAW senantiasa menebarkan senyum dalam setiap keadaan, dalam setiap waktu. Karena cintanya yang besar kepada umat, cintanya besar kepada para sahabat, Masya Allah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ajma'in. Dan sahabat semua, beruntunglah kalau sahabat hari ini bersama dengan orang-orang yang terus-menerus bekerja untuk membahagiakan orang lain. Terus-menerus bekerja untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan senang hati, menjadi relawan, menjadi aktivis, beruntung. Dan beruntung bagi yang malam dan siangnya, Allah jadikan jalan manfaat bagi makhluk lain dan semesta lingkungan. Jadi kalau kita merenung, oh saya sudah dipakai Allah untuk apa ya? Saya sudah berbuat apa ya? Ya Allah, saya ingin dipakai oleh-Mu supaya pikiran saya, perasaan saya, tangan saya, kaki saya bisa manfaat. Maka kalau belum, yuk sama-sama. Di sini ada salah satu, ada wasilah relawan kebaikan, rekan, ada yayasan sahabat tauhid ataupun yang lainnya di sekeliling Anda, di tempat Anda. Teruslah berkontribusi, teruslah aktif, teruslah berpartisipasi, karena insya Allah itulah satu hal yang insya Allah akan membahagiakan kehidupan Anda di akhirat, dan tentu di dunia ini juga memberikan banyak kebahagiaan bagi orang-orang sekeliling Anda. Demikian sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tazkirah untuk diri saya pribadi dan untuk sahabat semua dimanapun Anda berada. Jazakumullah khairan katsira, wabillahi taufiq wa hidayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz. Sahabat semua silakan apabila ada yang ingin ditanyakan dari kajian kita malam ini. Silakan, atau ada yang ingin disampaikan. Oh, ini ada Bang Erik. Bang Erik dari mana Bang Erik? Mikrofonnya belum dibuka. Wah, dari Bandung. Oh, dari Bandung. Oh, Bandung mana? Bandung Barat? Bandung Barat. Saya Bandung Selatan. Wah, Pangalengan atau mana? Iya, daerah Dayakolot. Oh, Dayakolot. Iya, iya, iya. Iya. Ya. Salam silaturahim Bang Erik. Amin. Oh, Ustaz. Oh, alhamdulillah, syukurillah. Ada sedikit pertanyaan nih. Nah, gimana Bang Erik? Kang Erik nih. Gimana caranya kita kan selalu muncul gitu ya, jadi sifat minder gitu ya, karena ya sedikit kekurangan dari segi fisik gitu, atau mungkin kekurangan finansial. Itu yang memang kita udah mengetahui dari segi keilmuannya gitu ya. Tapi untuk mempraktekannya itu kadang-kadang di dalam situasi situasi kondisi tertentu gitu, kita tuh menjadi down kembali gitu kan. Jadi ilmu yang kadang yang sudah Ustadz sampaikan, yang kita pelajari gitu kan, kadang-kadang menjadi hilang gitu pas udah di situasi tertentu gitu kan. Misalkan contohnya kalau misalkan lagi masih lajang gitu ya, ketemu sama mertua gitu ya, itu kan kadang-kadang jadi banyak minder gitu kan, banyak, atau mungkin sama teman-teman gitu kan yang lebih sukses, yang lebih fisiknya itu lebih sempurna gitu.
kadang-kadang kita menjadi minder gitu, menjadi apa nggak pede gitu kan. Untuk menghilangkan itu tuh supaya diri kita lebih paham gitu kan, dan bersyukur atas nikmat Allah itu seperti apa Tad? Ya gitu itu Tad. Ya, ya, baik. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah salah satu bahaya kalau para ulama menyampaikan bahaya telinga, bahaya mata itu menimbulkan sikap membanding-bandingkan. Jadi kalau Bang Erik dekat dengan datang ke panti tunanetra, datang ke panti tunanetra, menyapa mereka, itu mereka senyumnya luar biasa tulus. Kenapa? Ya nggak tahu wajah Bang Erik gimana, pakaian dikenakan apa, nggak tahu tuh. Kenapa? Karena matanya nggak ngeliat. Terus kalau mau makan, mereka juga nggak tahu ini yang dimakan tuh bekas atau baru, yang dimakan tuh mahal atau enggak, nggak tahu. Mereka menikmati makanan itu. Kenapa? Karena mereka tidak melihat. Jadi kenapa seseorang minder? Karena disebabkan mereka punya asumsi-asumsi, punya kepercayaan-kepercayaan, keyakinan-keyakinan terhadap sesuatu yang bagus, tidak bagus, keren, tidak keren. Lewat apa? Lewat matanya, karena membanding-bandingkan. Coba kalau tutup matanya, enggak ada. Kalau tutup mata Bang Erik ada perempuan, nggak kelihatan cantik menurut Kang Erik atau jelek kan? Nggak kelihatan. Enggak. Tapi gara-gara ngelihat fitnah mata, nah, itu bisa berbeda perlakuannya, bisa berbahaya bagi ego hawa nafsunya. Karena ada mata, demikian juga dengan pendengaran. Maka kalau kita menutup mata atau mengevaluasi apa yang kita dengar, maka oleh karena itu gimana caranya? Mulailah mengisi mata dan telinga kita dengan sebanyak-banyaknya ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Terus saja diakses ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Tentang siapa sih sebenarnya orang paling mulia, siapa sih orang yang paling dekat di sisi Allah, siapa sih sebenarnya orang yang dicintai Allah. Terus saja mengakses ilmu itu diulang-ulang, diulang-ulang, diulang-ulang sampai kita menjadi terbit keyakinan sehingga cara pandang kita terhadap manusia, terhadap orang-orang sekeliling kita berbeda dari sebelumnya. Katakanlah sebelum berilmu kita memandang manusia bisa jadi karena ilmunya tinggi atau rendah, dia ganteng atau buruk rupa, dia kaya atau miskin, dia tinggi atau pendek dan lain sebagainya. Ukuran-ukuran yang diakibatkan karena penglihatan dan pendengaran kita. Maka isilah akal budi kita dengan ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Nah, insya Allah itu akan membuat rasa minder, rasa nggak percaya diri, rendah diri, dan lain sebagainya itu insya Allah dengan pertolongan Allah, dengan hidayah Allah, kita menjadi lebih wa antumul a'launa in kuntum ta'lamun, dan sehingga kita bahagia dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa antum ta'launa in kuntum mu'minin, dan engkau itu tinggi kedudukannya in kuntum mu'minin jika engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa bahagia karena kita
ditolong oleh Allah untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bang Kang Erik tuh yang berbunga-bunga tuh, belakangnya berbunga-bunga itu. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira ya. Baik, jazakallah Ustaz. Jawabannya Iya. sangat bermanfaat. Silakan sahabat yang lain apabila ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Tolong doakan terus Palestina dalam doa-doa kita, lakukan hal yang bisa dilakukan untuk menolong saudara-saudara kita di negeri Syam ya, yang satu sisi ada kabar gembira, satu sisi adalah ladang amal, ladang jihad buat kita semua insya Allah. Silakan sahabat, apabila ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan kembali. Belum ada nih Ustaz. Oh iya, belum ada, bisa ditutup Tedian. Jazakumullah khairan katsira. Baik. Terima kasih sahabat semua atas kehadiran malam ini. Insya Allah kita ketemu lagi di Kamis malam minggu depan. Jangan lupa untuk selalu standby. Kita selalu kabarin di grup. Sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu ya. Silahkan dibuka kameranya. Admin akan foto sebentar lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, kita tutup bersama kajian hari ini. Insya Allah banyak ilmunya ya, insya Allah, karena mengingatkan kita kembali tujuan akhir kita dan waktunya sempit. Insya Allah bersiap-siap ya teman semua. Kita tutup dulu hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Dan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun sadayana jazakumullah khair. Jazakumullah khair Ustaz. Ya, semuanya.